Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Indah Krisnawati Sipahuta, Sylvia, Tiara Safitri, dan saya sendiri Tiwisasa Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok pengantar sistem dinamik. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang pertama, yaitu persamaan diferensial linier satu dimensi adalah persamaan diferensial yang melibatkan turunan dari fungsi satu variabel dengan derajat pertama. Dapat ditulis dalam bentuk AX dy per dx tambah bxy sama dengan cx. Lanjut, yang kedua yaitu persamaan diferensial nonlinear satu dimensi adalah persamaan yang melibatkan turunan dari fungsi yang bergantung pada variabel bebas dan variabel tak bebas, di mana persamaan tersebut tidak linear terhadap variabel tak bebas atau turunannya. Yang dapat ditulis dalam bentuk dy per dx sama dengan fx, y. Lalu yang ketiga, ada persamaan diferensial linier dua dimensi. Adalah sistem persamaan diferensial yang melibatkan dua fungsi yang tidak diketahui. Titik ekuilibrium bentuk umum dari persamaan diferensial linier dua dimensi adalah dx per dt dan dy per dt. Lalu yang keempat ada persamaan diferensial non-linier dua dimensi. Adalah persamaan yang melibatkan turunan parsial dari fungsi dua variabel, dan persamaan tersebut bersifat non-linier. Dalam bentuk umumnya didapatkan du per dt sama dengan fu, t. Lalu yang kelima ada studi kasus model Lotka-Volterra. Dalam ekologi, para ilmuwan sering menggunakan kelompok model yang disebut persamaan Lotka-Volterra untuk mensimulasikan interaksi antar dua atau lebih populasi. Interaksi ini dapat berupa dua jenis. Kompetensi terjadi ketika peningkatan populasi satu spesies berdampak buruk bagi populasi lainnya. Misalnya kompetensi untuk mendapatkan makanan atau habitat. Sebaliknya, terkadang peningkatan populasi suatu spesies justru menguntungkan yang lain. Misalnya populasi burung hantu akan senang ketika populasi tikus meningkat. Kita akan membahas dua kasus persamaan Lotka-Volterra, yaitu model kompetensi antar spesies dan model predator-prey. Pertama kita bahas model kompetensi antar spesies. Keterbatasan daya sumber alam menyebabkan tingkat reproduksi per individu berkurang akibat populasi spesies itu sendiri dan populasi spesies lain yang menjadi kompetitornya. Misalnya populasi tersebut diwakili oleh variabel X dan Y, maka tingkat reproduksi per individu dinyatakan X titik per X sama dengan A dikali 1 kurang X dikurang BY. Dengan daya dukung populasi X diasumsikan 1, misalnya dengan penyesuaian unit. Persamaan serupa berlaku untuk populasi keduanya. Lalu, pembahasan yang akan dibahaskan oleh teman saya yaitu Tiara. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 yaitu pembahasan, di mana dapat terlihat ini merupakan algoritma dari persamaan diferensial linear satu dimensi metode Euler. Kemudian, ini merupakan algoritma persamaan diferensial linear satu dimensi metode Runge-Kutta orde 4. Lalu, di sini ada gambar dari plot persamaan diferensial linear satu dimensi metode Euler dan persamaan diferensial linear satu dimensi metode Runge-Kutta orde 4, di mana dy dt-nya sama dengan min 2y dengan kondisi awal y0 sama dengan 1. Untuk sumbu x mewakili waktu t, sumbu y mewakili nilai y, dan garis plot menunjukkan bagaimana nilai y berubah seiring dengan perubahan waktu t. Dalam kasus ini kurva akan berbentuk eksponensial turun, dimulai dari nilai awal y0 sama dengan 1 dan menurun secara eksponensial terhadap waktu. Hal ini sesuai dengan solusi analitik YT sama dengan E pangkat min 2T. Kerapat titik-titik plot, jumlah langkah yang digunakannya itu 1000, yang berarti terdapat 1001 titik plot pada grafik, di mana semakin banyak jumlah langkah yang digunakan, maka semakin rapat titik-titik plot pada grafik. Dan sehingga kurva akan terlihat lebih halus dan mendekati solusi analitik yang sebenarnya. Lalu, ini ada algoritma persamaan diferensial nonlinear satu dimensi metode Euler. Dan ini persamaan diferensial algoritmanya nonlinear satu dimensi dengan metode Runge-Kutta orde 4. Nah, ini merupakan plot dari persamaan diferensial nonlinear satu dimensi metode Euler dan persamaan diferensial nonlinear satu dimensi dengan metode Runge-Kutta orde 4, di mana dy dt-nya sama dengan y dikurang y kuadrat dengan kondisi awal y0 sama dengan 0,5. Sumbu x mewakili waktu t, sumbu y mewakili nilai y. Garis plotnya menunjukkan bagaimana nilai y berubah seiring dengan perubahan waktu t.
Dalam kasus ini, kurva akan berbentuk seperti fungsi logistik, dimulai dari nilai awalnya Y0 sama dengan 0,5 dan mendekati nilai stabil seiring dengan bertambahnya waktu. Kerapatan titiknya, titik plot jumlah langkah yang digunakan sama, yaitu 1000, yang berarti 1001-nya titik plot pada grafik. Semakin banyak jumlah langkah yang digunakan, semakin rapat titik plotnya. Dan juga akan mendekati solusi sebenarnya. Selanjutnya, ini merupakan algoritma persamaan diferensial linear 2 dimensi dengan metode Euler. Dan ini merupakan algoritma persamaan diferensial linear 2 dimensi dengan metode Runkuta orde 4. Nah, ini merupakan plot dari persamaan diferensial linear 2 dimensi dengan metode Euler dan persamaan diferensial linear 2 dimensi dengan metode Runkuta orde 4. Di mana sistem persamaan diferensial yang diselesaikan adalah dx dt sama dengan 2x tambah 3y tambah 6, dy dt sama dengan 4x tambah 5y tambah 7. Dengan kondisi awal x0-nya sama dengan 1 dan y0-nya sama dengan 2. Untuk sumbu x mewakili waktu t, sumbu y mewakili nilai x dan y. Terdapat dua garis plot pada grafik. Garis berwarna biru itu mewakili nilai x terhadap waktu, sedangkan garis berwarna merah mewakili nilai y terhadap waktu. Bentuk kurva pada plot menunjukkan bagaimana nilai x dan y berubah seiring dengan perubahan waktu t. Kerapatan titiknya sama, yaitu dengan menggunakan jumlah langkah 1000, yang berarti terdapat 1001 titik plot pada grafik untuk masing-masing garis X dan Y, di mana semakin banyak jumlah langkah, maka semakin rapat titik-titik plotnya dan terlihat halus dan mendekati solusi sebenarnya. Kemudian, ini merupakan algoritma persamaan diferensial nonlinear 2 dimensi dengan metode Euler. Lalu, ini algoritma persamaan diferensial nonlinear 2 dimensi dengan metode Runkuta orde 4. Nah, ini merupakan plot dari persamaan diferensial nonlinear 2 dimensi dengan metode Euler dan persamaan diferensial nonlinear 2 dimensi dengan metode Runkuta orde 4. Dengan sistem persamaan diferensial yang diselesaikan adalah dx dt-nya sama dengan y, dy dt-nya sama dengan negatif x dikurang x kuadrat kali y. Dengan kondisi awal x0 sama dengan 1 dan y0 sama dengan 1. Untuk sumbu x mewakili t, sumbu y mewakili x dan y. Di sini terdapat dua garis plot pada grafik. Garis yang berwarna biru itu mewakili x terhadap waktu, sedangkan garis berwarna merah mewakili y terhadap waktu. Bentuk kurvanya menunjukkan bagaimana nilai x dan y berubah seiring dengan perubahan waktu. Kurva X dan Y akan menunjukkan perilaku yang kompleks dan bergantung pada interaksi antara keduanya. Untuk kerapatan titiknya sama dengan jumlah langkah 1000, yang berarti 1001 titik plot pada grafik untuk masing-masing garis X dan Y. Di mana semakin banyak jumlah langkah, maka semakin rapat titik dan kurva akan terlihat halus serta mendekati solusi sebenarnya. Ini merupakan algoritma model Lotka-Volterra dengan metode Euler. Kemudian, ini algoritma model Lotka-Volterra dengan metode Runkuta orde 4. Nah, ini plotnya model Lotka-Volterra dengan metode Euler dan model Lotka-Volterra dengan metode Runkuta orde 4, di mana persamaan diferensial Lotka-Volterra menggambarkan dinamika populasi antara mangsa dan pemangsa dalam suatu ekosistem. Untuk sumbu X-nya mewakili waktu T, sumbu Y mewakili populasi mangsa dan pemangsa. Nilai-nilai pada sumbu Y dimulai dari 0 hingga nilai maksimum yang diperoleh dari solusi numerik untuk populasi mangsa dan pemangsa. Di sini terdapat dua garis plot, garis birunya mewakili populasi mangsa terhadap waktu, garis merahnya mewakili populasi pemangsa terhadap waktu. Bentuk kurvanya menunjukkan dinamika populasi mangsa dan pemangsa seiring dengan perubahan waktu T, menurut sistem persamaan diferensial Lotka-Volterra. Kurva populasi mangsa dan pemangsa akan berfluktuasi secara berkala, dengan populasi mangsa dan pemangsa saling mempengaruhi satu sama lain. Kerapatan titik plotnya itu 1000, yang berarti 1001-nya titik pada grafik untuk masing-masing garis populasi mangsa dan pemangsa, di mana semakin banyak jumlah langkah, maka semakin rapat titiknya dan kurva maka akan terlihat halus dan mendekati solusi sebenarnya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan studi kasus yang telah kita jelaskan tadi, terdapat plot solusi model untuk parameter A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1, dan D sama dengan 3. Nah, terdapat dua kurva berbeda yaitu XT dan YT. Berikut adalah plot solusi model dan kurva XT dan YT. Lalu, kurva populasi mangsa XT dan kurva populasi pemangsa YT-nya. Berdasarkan plot yang dihasilkan dari program tersebut, kita dapat melihat bahwa dinamika populasi antara mangsa prey dan pemangsa predator yang digambarkan oleh model Lotka-Volterra. Nah, di garis merah yaitu populasi mangsa terdapat pada awal simulasi. Populasi mangsa dimulai dari kondisi awal 10 individu. Populasi mangsa cenderung meningkat pada awalnya karena laju pertumbuhan yang lebih besar daripada laju kematian akibat pemangsa. Nah, setelah mencapai puncak tertentu, populasi mangsa mulai menurun karena laju kematian akibat pemangsa meningkat seiring dengan peningkatan populasi pemangsa.
Lalu populasi mangsa kemudian berayun naik dan turun secara periodik membentuk populasi pola osilasi yang terus berlanjut. Lalu pada garis biru, yaitu populasi pemangsa, pada awal simulasi, populasi pemangsa dimulai dari kondisi awal 5 individu, dan populasi pemangsa cenderung meningkat setelah populasi mangsa meningkat. Nah, karena ketersediaan mangsa yang lebih banyak mendukung pertumbuhan populasi pemangsa, setelah mencapai puncak tertentu, populasi pemangsa mulai menurun karena kurangnya ketersediaan mangsa dan laju kematian alami pemangsa. Pada osilasi yang terlihat pada plot ini menunjukkan adanya siklus predator-prey yang terjadi dalam model Rotka-Volterra. Ketika populasi mangsa melimpah, populasi pemangsa akan meningkat dan mengeksploitasi mangsa tersebut. Sebaliknya, ketika populasi mangsa berkurang, akibat eksploitasi pemangsa, populasi pemangsa juga akan menurun karena kekurangan makanan. Siklus ini terus berulang secara periodik dalam model ini. Lalu, selanjutnya adalah gambar phase plane dengan kurva XT dan YT-nya. Berikut adalah plot dari phase plane dan kurva phase plane X dan Y-nya. Plot pertama itu menunjukkan populasi mangsa yang berwarna merah dan populasi pemangsa berwarna biru terhadap waktu. Dalam plot ini, sumbu X mewakili waktu sementara sumbu Y mewakili jumlah populasi. Dan juga dari plot ini didapat bagaimana populasi mangsa dan pemangsa berubah seiring waktu sesuai dengan model Rotka-Volterra. Lalu, plot kedua menunjukkan ruang fase dari model Rotka-Volterra. Garis-garis berbeda mewakili jalur evolusi populasi pemangsa dan pemangsa dari berbagai kondisi awal yang berbeda. Dalam plot ini, sumbu X mewakili populasi mangsa, sedangkan sumbu Y mewakili populasi pemangsa. Dengan melihat plot ini, kita dapat memahami bagaimana populasi mangsa dan pemangsa berinteraksi dalam jangka waktu yang lebih panjang dan menunjukkan pola umum dalam dinamika populasi berdasarkan model Rotka-Volterra. Kedua plot ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku sistem Rotka-Volterra dalam evolusi populasi terhadap waktu dan interaksi antara populasi mangsa dan pemangsa dalam ruang fase. Berikut tentang kesimpulan dan saran dan juga plot dari MATLAB akan dijelaskan oleh teman saya, Tiwi Sasa Pratama. Baik, kesimpulan. Yang pertama yaitu persamaan diferensial linear satu dimensi, yang mana itu merupakan jenis persamaan relatif sederhana dan dapat diselesaikan dengan metode analitis maupun numerik. Nah, selanjutnya yaitu persamaan diferensial nonlinear satu dimensi, yaitu mencangkup banyaknya aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Bentuknya yang nonlinear membuat analisis dan penyelesaiannya lebih kompleks dibandingkan dengan persamaan diferensial linear. Nah, selanjutnya yaitu persamaan diferensial dua dimensi. Adalah alat yang berguna dalam model sistem dinamis di mana dua variabel saling bergantung. Nah, selanjutnya yaitu persamaan diferensial non-linear dua dimensi, yaitu adalah alat matematika yang penting dalam pemodelan sistem dinamis yang melibatkan dua variabel. Selanjutnya yaitu studi kasus model Rotka-Volterra yang menyediakan kerangka kerja untuk memodelkan interaksi antar dua populasi. Dalam kasus ini, kompetisi antar spesies, kita memiliki dua persamaan diferensial yang menggambarkan lajunya pertumbuhan populasi masing-masing spesies. Nah, selanjutnya adalah lampiran. Nah, di mana lampiran ini yaitu berisi tentang pemrograman MATLAB untuk ngeplot gambar. Yang pertama yaitu persamaan diferensial linear satu dimensi menggunakan metode Euler. Yang kedua yaitu pemrograman persamaan diferensial linear satu dimensi menggunakan rengkuta objek 4. Yang ketiga yaitu persamaan diferensial nonlinear satu dimensi menggunakan metode Euler. Nah, selanjutnya yaitu persamaan diferensial nonlinear satu dimensi dengan metode rengkuta objek 4. Nah, selanjutnya yaitu persamaan diferensial linear dua dimensi dengan metode Euler. Nah, selanjutnya pemrograman persamaan diferensial linear dua dimensi dengan metode rengkuta objek 4. Selanjutnya, ini merupakan pemrograman persamaan diferensial nonlinear dua dimensi dengan metode Euler. Selanjutnya yaitu pemrograman persamaan diferensial nonlinear dua dimensi dengan metode rengkuta objek 4. Selanjutnya, pemrograman model Rotka-Volterra dengan metode Euler. Nah, yang terakhir yaitu program model Rotka-Volterra dengan metode rengkuta objek 4. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.